Shalom, jemaat GKI Purinda dan sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dengan saya, Pendeta Cipto dari GKI Purinda Taman Permata Buana. Persembahan yang diterima Tuhan. Baca Alkitab kita akan lihat dari Kejadian 4 ayat 3 sampai 5. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya yang lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Sudah dikasihi Tuhan, Kain dan Habel sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi mengapa persembahan Habel yang hanya diterima Tuhan? Mengapa persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan? Apakah karena persembahan Habel adalah jenisnya kambing domba yang ada lemaknya sehingga Tuhan senang? Saudara-saudara, yang perlu kita ingat bahwa masalahnya bukan suka atau tidak suka Tuhan terhadap berbagai persembahan. Persoalannya adalah Kain dan termasuk juga kita. Kita melupakan bahwa ketika kita mempersembahkan kepada Tuhan, kita harus menempatkan Tuhan di dalam kekudusan. Kita menempatkan Tuhan di dalam kekudusan. Mengapa? Karena Tuhan yang menciptakan kita, Allah kita kudus, maka kita harus menghormatinya. Allah itu kudus, maka kita harus betul-betul mempersiapkan diri kalau kita bertemu dengannya. Analoginya adalah seperti kalau kita mau bertemu dengan seorang pejabat di sebuah kota yang terkenal, yang beken. Maka sebelum kita bertemu dengan pejabat itu, kita pasti akan mempersiapkan banyak hal. Kita akan mempersiapkan pakaian kita yang rapi, yang sopan, yang cocok kalau bertemu dengan pejabat itu. Kita juga harus mempersiapkan kendaraan kita supaya jangan malu-maluin kalau ketemu dengan pejabat itu. Kita juga harus mempersiapkan kata dan kalimat, omongan apa yang mau kita ucapkan kepada pejabat itu. Kita juga harus mempersiapkan harapan-harapan apa ketika kita bertemu dengan pejabat itu. Intinya bahwa kita harus betul-betul mempersiapkan karena kita mau bertemu dengan orang penting. Kalau bertemu dengan orang penting saja kita menempatkan dengan hormat, apalagi kita mau mempersembahkan kepada Tuhan. Kita harus menempatkan Tuhan dalam kekudusan. Inilah yang tidak terjadi dalam diri Kain. Kain tidak bisa mengkuduskan dirinya pada saat bertemu dengan Tuhan. Itu tampak dalam bahasa tubuh dan bahasa hatinya pada saat dia memberikan persembahan kepada Tuhan. Yang pertama bahasa tubuh. Kain memberikan persembahan wajah yang muram. Itu sebabnya Tuhan menegur Kain, apakah engkau tidak berseri jika engkau berbuat baik? Jikalau engkau tidak berbuat baik, maka dosa mengintip di depan pintu dan sangat menggoda, tapi kamu harus menguasainya. Dan ternyata di sini Kain tidak bisa menguasai hatinya. Dan Tuhan tahu, oleh karena itu Kain persembahannya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah bahasa hati Kain. Maka Kain justru mempersembahkan dengan hati yang panas. Dan karena itu di sini Kain lupa, Kain tidak sadar bahwa Kain tidak bisa mengintervensi Allah untuk bisa menerima persembahannya. Kain lupa bahwa Allah punya kehendak bebas untuk menentukan untuk menerima atau tidak menerima sebuah persembahan. Hati yang panas membuat mata Kain menjadi gelap, sehingga Kain membunuh adiknya Habel. Karena mata yang gelap, maka Kain lupa tanggung jawabnya untuk menjaga adiknya. Saudara saya kasih Tuhan, tanggal 31 Mei 2020, kita akan bersama-sama merayakan Hari Raya Pentakosta dan syukur tahunan. Dalam kesempatan ini, kita tidak hanya bersyukur bahwa Tuhan mengasihi kita secara utuh dan tidak dengan sisa-sisa, tapi kita juga diingatkan, diperlihatkan ada di posisi mana kita sekarang berada. Di posisi Kain kah yang menempatkan Tuhan tidak di dalam kekudusan, ataukah dalam posisi Habel yang sudah menempatkan Tuhan dalam kekudusan sehingga persembahannya diterima oleh Tuhan. Jadi bagaimana caranya agar persembahan kita diterima oleh Tuhan? Yang pertama adalah mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan kekudusan, sebagai bukti keseriusan untuk mengkhususkan Tuhan yang layak untuk kita hormat dan sembah.
Dan yang kedua, mari kita memberikan persembahan hati yang tulus. Karena itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkati kita. Amin.